Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Salam Pancasila. Baik, dalam kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas tim asesmen 2, yaitu pembuatan dashboard pivot table dengan Excel dengan judul analisis kinerja penjualan dan profit Superstore tahun 2023 sampai dengan tahun 2026. Adapun kelompok kami beranggotakan sebanyak 5 orang yang terdiri dari pertama Ibu Elia Safira, jurusan Industrial Engineering, kemudian kedua Bapak Lintang Lazuardi, jurusan Akunting. Yang nomor 3 Bapak Matias Ndawa Atabara, dia jurusan Computer Science. Yang keempat Ibu Kairunisa Nasution, jurusan Manajemen. Dan terakhir saya sendiri, nama saya Sudit Ose Sudarja, jurusan Computer Science. Baik, selanjutnya kami akan mempraktekkan pembuatan dashboard berikut ini. Baik, kemudian kita akan memasukkan data tabel order, people, dan return ke dalam Power Pivot dengan cara klik Add to Data Model. Pertama, kita akan klik salah satu sel yang ada di data order, kemudian klik Add to Data Model. Kemudian kita juga akan melakukan yang sama juga pada data people. Klik salah satu sel data, kemudian add to data model. Berikut juga langkah yang sama, yaitu pada data return, di mana kita klik salah satu sel yang ada di tabel data return, kita klik add to data model. Kemudian dari data view kita beralih ke diagram view. Akan muncul kotak-kotak kecil yang berisi nama-nama kolom dari tabel order, tabel people, dan tabel return. Kemudian kita tata dulu agar terlihat rapi, lalu kita hubungkan dari data order ke return, kemudian dari order ke people. Langkah selanjutnya kita tambahkan tabel waktu. Nah, akan muncul kalender ya, yang berisi tanggal, tahun, bulan. Nah, kita hubungkan tanggal ke order date, di mana akan mempermudah analisis berbasis waktu. Selanjutnya yaitu kita akan membuat total sel per region dengan cara klik pivot table, kemudian jangan lupa kita ganti dulu namanya menjadi total sel per region. Kemudian kita ke pivot table, itu terdapat kalender, order, people, dan return. Kita klik measure, kita ganti dulu menjadi total sel, lalu kita masukkan formula seperti yang tertera pada layar. Lalu kita oke. Kemudian lakukan langkah yang sama juga untuk measure yang kedua, itu kita masukkan rumus sederhana yang tertera seperti pada layar. Kemudian kita ganti namanya menjadi total profit.
lalu klik OK. Lalu untuk menyusun tampilan pivot table, kita dapat menyusunnya melalui panel pivot table, di mana kita akan menambahkan data hierarki dari tabel kalender ke area kolom, sehingga muncul pengelompokan berdasarkan tahun dari 2023 ke 2026. Kemudian kita juga akan menambahkan data region. Di situ akan menampilkan wilayah seperti Central, East, South, and West. Kemudian kita juga akan masukkan kedua measure yang baru, dibuat total sale dan total profit ke dalam area value. Nah, dan kita rapkan format dan tampilan. Kita atur simbolnya menjadi dolar dan di simbol muncul dengan benar pada semua sel. Kemudian kita tambahkan product name ke area filter di bagian atas pivot table. Hal ini memungkinkan pengguna untuk memfilter seluruh laporan berdasarkan produk spesifik, seperti 1/4 Foster Party Design Invitation atau produk lainnya, untuk melihat kinerja penjualan dan profitnya di tiap wilayah dan tahun. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pemanfaatan pivot table dan penggunaannya dalam mencari top performing product. Nah, pivot table sendiri digunakan untuk mengolah dan menganalisis data secara cepat dan fleksibel. Nah, beberapa manfaat pivot table antara lain, yang pertama, pivot table membantu untuk meringkas data secara otomatis. Nah, yang kedua, pivot table dapat melakukan analisis secara fleksibel seperti mencari top performing product, sales by region, dan lain-lain. Yang ketiga, untuk mengidentifikasi pola dan tren. Nah, selanjutnya, pivot table dapat membantu dalam pembuatan laporan yang lebih rapi dan profesional. Nah, yang terakhir, pivot table dapat menghemat waktu dan mengurangi kesalahan dibandingkan perhitungan manual karena prosesnya otomatis dan terstruktur. Nah, untuk membuat pivot table dari top performing product, dari Power Pivot, kita masuk ke Manage, lalu pilih Home, Pivot Table, lalu New Worksheet, klik OK. Nah, rename sheet menjadi Top Performing Product. Lalu, masukkan product name dari order ke rows. Dan total sales ke value. Setelah itu, sort dari largest to smallest untuk melihat top performing product. Lalu masuk ke value file setting untuk mengubah format sel ke accounting. Setelah itu klik OK. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait pembuatan pivot table di sheet total profit over time. Nah, pertama-tama kita masuk langsung ke manage, lalu home, dan buat power pivot baru. Nah, kemudian di rename sheet-nya menjadi total profit over time. Nah, untuk selanjutnya, masukkan total profit ke values, lalu year ke kolom, dan month ke rows. Lalu ubah format cell values menjadi accounting. Maka akan didapatkan data keuntungan dari setiap bulan di tahun yang berbeda beserta dengan grand totalnya. Halo, di sini saya akan menjelaskan pembuatan pivot table dari sheet sales over time.
Pertama, saya blok seluruh data yang berisi kolom, tanggal, dan total penjualan. Setelah itu saya masuk ke menu Insert, kemudian pilih Pivot Table. Dan saya tempatkan di worksheet baru agar hasilnya lebih rapi dan terpisah dari data utama. Setelah Pivot Table muncul, saya mulai menyusun datanya. Saya tarik field tanggal ke bagian rows, sehingga data otomatis tersusun berdasarkan urutan waktu. Kemudian saya tarik total sales ke bagian values, yang secara otomatis itu sebagai sum of sales. Dari tampilan ini, Pivot Table menunjukkan total penjualan berdasarkan waktu, sehingga kita bisa langsung melihat pola atau tren penjualan dari periode ke periode. Selanjutnya, saya rapikan tampilan dengan menyesuaikan format angka menjadi lebih mudah dibaca, sehingga informasi yang disajikan terlihat lebih jelas. Kalau dari soalnya menggunakan dolar United States, maka saya pilih format accounting dan memilih United States dollar. Dengan Pivot Table ini, data yang awalnya panjang dapat diringkas menjadi informasi yang lebih sederhana dan mudah dianalisis. Terima kasih. Oke, baik, lanjut ke saya ya. Saya akan menjelaskan pembuatan pivot chart dari data yang sudah diolah sebelumnya. Oke, pertama kita pilih pivot table yang sudah dibuat sebagai dasar visualisasi. Dari pivot table tersebut, kita masuk ke menu Insert, lalu memilih jenis chart yang diinginkan. Setelah itu, pivot chart langsung muncul dan menampilkan visualisasi dari data yang ada di pivot table. Chart ini secara otomatis mengikuti struktur data seperti kategori pada sumbu horizontal dan nilai pada sumbu vertikal. Kemudian kita melakukan penyesuaian pada chart. Kita atur judul chart agar sesuai dengan informasi yang ditampilkan sehingga lebih mudah dipahami. Selanjutnya kita rapikan tampilan chart seperti menyesuaikan ukuran, posisi serta elemen visual agar terlihat lebih jelas dan tidak terlalu penuh ya. Proses ini kemudian diulang untuk beberapa pivot table lainnya sehingga dihasilkan beberapa pivot chart dengan fokus analisis yang berbeda-beda. Setiap chart mempresentasikan insert tertentu dari data, misalnya perbandingan kategori atau tren dari waktu ke waktu. Dengan menggunakan pivot chart, data yang awalnya berbentuk tabel dapat diubah menjadi visual yang lebih mudah dibaca dan dianalisis. Terakhir, semua chart yang sudah dibuat siap untuk digunakan lebih lanjut, misalnya untuk disusun ke dalam dashboard berikutnya. Halo, pada bagian ini saya akan menjelaskan proses penyusunan dashboard dari beberapa pivot chart yang sudah dibuat sebelumnya. Pertama, kita masuk ke sheet dashboard yang sudah disiapkan sebagai tempat untuk menampilkan seluruh visualisasi. Di sini terlihat kita mulai dengan membuat layout atau mockup sederhana, yaitu menentukan posisi masing-masing chart agar dashboard terlihat rapi dan mudah dibaca. Selanjutnya, kita mulai memindahkan pivot chart satu persatu ke dalam dashboard. Chart pertama dimasukkan dan ditempatkan di bagian atas sebagai visual utama. Kemudian, chart berikutnya disusun di samping atau di bawahnya sehingga membentuk tampilan yang terstruktur dan tidak bertumpuk. Nah, setelah semua pivot chart dimasukkan, kita melakukan penyesuaian ukuran masing-masing chart. Tujuannya agar proporsinya seimbang dan tidak ada bagian yang terlalu dominan atau terlalu kecil. Selain itu, posisi chart juga dirapikan supaya sejajar dan konsisten.
Berikutnya, kita menambahkan elemen pendukung berupa judul dashboard. Judul ini diletakkan di bagian atas agar langsung memberikan gambaran mengenai isi dashboard secara keseluruhan. Kemudian, kita mulai memasukkan slicer sebagai alat filter interaktif. Slicer ditambahkan dari pivot table yang sudah ada, lalu diletakkan di area yang mudah dijangkau, biasanya di bagian atas atau samping dashboard. Lalu setelah slicer muncul, kita hubungkan slicer tersebut ke seluruh pivot chart yang ada. Dengan begitu, ketika slicer digunakan, semua chart akan otomatis menyesuaikan data yang ditampilkan. Ini membuat dashboard menjadi interaktif dan memudahkan pengguna dalam melakukan analisis. Selanjutnya, kita rapikan tampilan slicer baik dari ukuran maupun posisinya agar selaras dengan layout dashboard. Penyesuaian ini penting supaya tampilan tidak terlihat berantakan. Terakhir, kita melakukan final touch seperti merapikan alignment, memastikan jarak antar elemen konsisten, dan memastikan seluruh komponen dashboard dapat terbaca dengan jelas. Hasil akhirnya adalah dashboard yang terintegrasi, interaktif, dan mampu menyajikan informasi dari berbagai pivot chart dalam satu tampilan yang ringkas. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih.